Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Siti Johriah, sebagai seorang ibu, tentu ia ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ia pun tak pernah berkompromi dengan waktu untuk bekerja demi keluarga. Hanya saja, yang menjadi dilema pada dirinya sekarang adalah kesehatan. Sebab, saat ini ia sedang dibayang-bayangi dengan berbagai macam penyakit berat. Dari mulai hipertensi, penyakit jantung, hingga gejala stroke. Ya karena badan nggak enak ya. Satu, untuk napas saja saya kayak ngos-ngosan, kayak putus-putus. Satu, kedua ada nyeri di dada. Kedua ada kelemahan di tangan. Itu, dan kepala sering pusing, nggak berhenti-berhenti. Menurut Bu Siti, semua masalah ini berawal dari berat badannya yang naik secara tidak terkontrol. Dulu, saat masih usia 22 tahun, berat badannya masih 50 kg. Namun, setelah menikah dan hamil, berat badannya terus bertambah hingga sekarang 119 kg. Ya karena mungkin obesitas ya, jadi ibaratnya semua tinggi semua. Misalnya tensi 160, pernya 100 lebih, sering pusing. Terus sering kayak nggak seimbang di badan, kayak muter. Alhasil, ia harus rutin kontrol ke 3 dokter spesialis sekaligus, dokter jantung, saraf, dan penyakit dalam. Meski begitu, Bu Siti tetap semangat. Ia yakin dirinya bisa kembali sehat. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita saksikan hanya di Go Healthy. Halo pemirsa, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edin Lau, tentunya nanti bersama praktisi kesehatan. Ada Mas Boy Ebidin dan juga Mas Yohanes. Bersama-sama kami akan memberikan Anda solusi paling tepat untuk kesehatan Anda. Bersama kita di sini sudah ada Ibu Siti. Begitu banyak kondisi kesehatan yang mengkhawatirkan dari beliau. Datang ke Go Healthy, minta solusi dan juga berlaku untuk Anda di rumah pemirsa. Mari kita mulai. Ibu Siti, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat ya Ibu ya. Mungkin kalau saya tanya saat ini kesibukannya bagaimana Ibu? Kesibukannya hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Anak ada berapa Ibu? Ada 3 yang hidup. Ya, ada 3 yang hidup. Nah ini kan perjuangan Ibu ya. Nanti Ibu cerita ya. Ternyata maunya anaknya ada berapa Ibu kalau bisa? Ya 7 lah minimal. Ya ampun. Kenapa mau banyak-banyak Ibu? Biar rame di rumah. Biar rame.
Baik pemirsa, apabila Anda saat ini mengalami juga obesitas, ingat bahwa kegemukan ini bukan satu pertanda yang baik. Bisa saja di dalam tubuh Anda sedang ada masalah kesehatan. Mari kita ngobrol dengan Ibu Siti. Kalau mungkin Ibu bisa ceritakan 1 bulan terakhir Ibu, apa yang paling mengganggu mungkin dalam kondisi tubuh, penyakit yang Ibu alami saat ini? Sesak Di mana? dada. Sesak di dada. Oke, munculnya kapan Ibu? Semenjak sakit semenjak dari bulan puasa saya dirawat. Waktu itu vonis dokter tipes lah dibilangnya. Nah, sebulan setelah saya kontrol lagi, saya ada sesak. Ke dokter dalam, dirujuk ke jantung. Oke. Nah, setelah sesak, saya ada lemes di saraf sama pala. Nah, Dirujuk lagi dari jantung ke penyakit dalam ke saraf. dibilangnya apa tuh Ibu? Dari saraf, stroke juga iya. Ibu divonis jantung ada, infeksi ada, stroke juga ada. Iya. Ibu perasaannya bagaimana Ibu? Ya perasaannya capek lah ibaratnya. Kok semua ada penyakit itu. Kok saya jadi emang tadinya saya fine-fine aja ya, gemuk, sehat lah ibaratnya. Cuman pas kejadian begini, kok saya jadi komplikasi gitu. Makanya saya pengen berubah dalam jalan pikiran saya dari makanan. Pengen sehat. Iya, tapi masalahnya gini Bu, keluhan yang Ibu alami dalam 1 bulan belakangan ini kan adalah hasil. Tapi kan ada faktor pemicunya nih, bisa dari tensi, bisa dari kolesterol, asam urat dan gula darah yang tinggi. Nah, selama Ibu melakukan pemeriksaan, tensi paling tinggi Ibu paling tingginya berapa Bu? 160. Dan tensi yang tinggi ini sudah Ibu derita sudah berapa lama Bu? Kalau tensi mah 4 bulan, kalau dirawat kesininya kan 4 bulan atau 5 bulan. Jadi pemirsa, yang diceritakan Ibu Siti ini memang benar. Jadi ini kan Ibu Siti sudah ada hipertensi sudah lama nih. Dan ternyata dari hasil pemeriksaan dari jantungnya itu memang sudah ada penebalan otot jantung, karena ketika tensi itu tinggi terus dan tidak terkendali, maka si jantung ini akan berusaha untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Tapi sayangnya karena tensi yang tinggi terus, maka otot dari jantung ini akan mengalami penebalan dan ini akan terlihat pada hasil pemeriksaan radiologi. Nah, ini saya akan menunjukkan kepada Ibu dan pemirsa PR apa saja sih yang harus Ibu kendalikan Bu, karena kan Ibu sudah ada komplikasi dari riwayat penyakit kronis ini. Tensi Ibu adalah 137/117 Bu. Ini tinggi ya Bu ya, karena normalnya adalah 120/80. Itu yang pertama Bu. Yang kedua adalah untuk gula darah sewaktu Ibu nilainya 168 Bu. Ini masuk kategori prediabetes. Nah, prediabetes ini bisa terjadi karena obesitas yang Ibu derita, karena ketika obesitas maka akan terjadi resistensi insulin Bu. Tubuh kebal terhadap insulin yang meningkatkan gula darah. Kemudian yang berikutnya adalah asam urat Ibu. Asam urat Ibu di 6,9 pada perempuan, ini normalnya di bawah 6 Bu. Ya, jadi ada 3 faktor resiko yang masih bisa menyebabkan terjadinya komplikasi. Ibu sudah terjadi komplikasi, ini faktor pemicunya belum terkendali lagi. Bisa jadi komplikasi berikutnya terjadi pada Ibu. Jadi harus dikendalikan ya nilai-nilai yang tadi saya jelaskan itu Bu ya. Ya, Bu Siti, Ya, Mas. dengan tadi hasil-hasil tensinya, kemudian gula darah dan juga asam urat yang tinggi, apa yang dikhawatirkan oleh Ibu? Ya dikhawatirnya saya takutnya stroke parah. Oke, Saya tidak bisa bergerak, ya lumpuh ya Bu ya? lumpuh. Oke, Terus saya takut nggak bisa ngeliat anak. takut nggak bisa lihat anak. Oke, jadi yang Ibu sebutkan tadi memang itu merupakan komplikasi, ya, komplikasi dari tensi yang tidak terkendali dengan baik, gula darah yang tinggi, dan kemudian juga dengan asam urat yang tinggi. Ya, jadi pemirsa bayangkan dalam tubuh kita, ya, itu kalau kemudian darahnya kental nih, kemudian jantung kan tadi memompa dengan kuat supaya dia bisa mengalir ke seluruh sistem di tubuh kita. Tapi karena darah kental, maka kerja jantung akan menjadi lebih tinggi atau lebih kuat lagi, dan kemudian ini akan berdampak pada kenaikan tekanan darah. Ya, tekanan darah naik, ini akan berpengaruh pada dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darahnya bisa pecah Bu. Ya, kalau terjadi pecah di darah di otak, maka akan terjadi stroke. Jadi yang tadi Ibu takutkan stroke itu sebenarnya adalah masih dalam kaitan dengan tensi tinggi, gula darah tinggi, dan juga asam urat yang tinggi. Belum lagi kalau terjadi di jantung. Ya, Ibu sudah punya masalah tadi dengan nyeri dada dan segala macam. Ini artinya jantung sudah memberikan sinyal, memberikan tanda ya bahwa ada sesuatu yang nggak beres.
atau sesuatu yang harus segera diperbaiki. Ya, dampak berikutnya yang kita takutkan pada ginjal. Ya, jadi komplikasinya kemana-mana, Bu. Saya nggak nakut-nakutin Ibu ya, dan juga nakut-nakutin pemirsa, tapi Anda harus sadar betul bahwa pertama obesitas, hipertensi, gula darah, asam urat, kolesterol yang tinggi, ini semuanya akan berisiko untuk timbul komplikasi dan kemudian berisiko untuk menurunkan kualitas hidup kita, dan yang ditakutkan tadi oleh Bu Siti adalah berisiko untuk terjadinya kematian. Dari Ibu kedatangan hari ini, ada Mas Boy, Mas Yohanes. Solusi apa yang ingin Ibu tanyakan atau butuhkan, silakan ditanyakan kepada mereka, Ibu. Monggo. Ya ini Mas, bagaimana caranya saya pengen kurus? 1, saya pengen sehat. 2, ketiga, saya tanya sama Mas juga nih. Saya kan belum menopause. Kemudian semenjak steril, bukan pendarahan ya, darah kental itu keluarnya banyak. Solusinya bagaimana? Jadi Ibu Siti, tadi Ibu menanyakan solusi apa yang harus Ibu lakukan. Yang pertama adalah pola hidup, Bu. Pola hidup itu apa saja? Tidurnya harus cukup dan berkualitas. Kemudian pola makannya dikontrol yang sehat, ya Bu ya. Kemudian olahraganya harus teratur, ya. Kemudian jangan stres, Bu. Itu yang pertama Ibu harus lakukan. Nah, kemudian kalau Ibu sudah melakukan ini semua, nanti target berikutnya adalah menurunkan berat badan. Tapi masalahnya pola makan seperti apa yang Ibu harus lakukan? Rendah kalori. Jangan banyak konsumsi karbohidrat sederhana. Kemudian manis-manis, Bu, itu harus dikurangi. Kemudian Ibu harus kontrol ke dokter, rutin ikuti saran dari dokter, dan tambahkan teknologi laser. Karena masalahnya gini, Bu, Ibu ada tensi tinggi, Ibu ada gula darah, kemudian dan asam urat. Di sini semua ini bisa menyebabkan terjadinya komplikasi berulang. Dengan menggunakan teknologi laser, ini nanti akan dibantu untuk distabilkan tensinya, gula darahnya, dan asam uratnya. Ketika semuanya terkendali, maka komplikasi ini tidak terjadi pada Ibu. Nah, teknologi laser ini nanti digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Dengan menggunakan teknologi laser, ini akan meningkatkan nitrik oksid, Bu. Nitrik oksid yang normalnya diproduksi di dalam dinding pembuluh darah, ini akan membantu pembuluh darah lebih elastis, lebih lebar, dan lebih lancar alirannya, sehingga tensinya ini dapat terkendali. Ya, ketika tensi terkendali, maka komplikasi dapat terhindar. Jadi pemirsa, hati-hati. Obesitas ini adalah cikal bakal terjadinya penyakit kronis. Namun penyakit kronis ini bisa dikendalikan. Caranya dengan pola hidup sehat, kontrol rutin ke dokter, ikuti saran dokter, dan tambahkan teknologi laser. Ya, dan tadi Ibu Siti kan menanyakan mengenai ketidakteraturan pola haid, ya, artinya darah yang banyak, kemudian haidnya sudah tidak teratur. Jadi sebenarnya ini terkait dengan metabolisme dalam tubuh Ibu. Ya, jadi kalau Ibu mau mensnya teratur, mau siklusnya bagus, dan kemudian kalau mungkin Anda pemirsa mau subur atau mau mudah hamil, ya, itu harus perbaiki dulu metabolisme tubuh. Ya, PR Ibu nih, ya, tadi kan masalah dengan tensi, masalah dengan gula darahnya, masalah dengan asam uratnya. Itu harus diperbaiki dulu, Bu. Ya, tadi Mas Yo sudah menjelaskan ada satu teknologi yang bisa kita atau yang bisa membantu untuk supaya tadi tensinya bisa terkendali dengan baik. Dan bagaimana dengan tadi gula darah dan asam urat serta kolesterolnya. Nah, teknologi laser ini juga bisa membantu untuk itu, Bu. Ya, dengan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri, pemirsa, dia akan menembus area permukaan kulit kita, kemudian dia akan menyasar pembuluh darah di sana, dan kemudian dia akan menyasar juga ke sel-sel mitokondria. Apa itu sel mitokondria? Itu adalah dapur energi dalam tubuh kita. Yang namanya dapur, maka dia perlu bahan baku. Bahan bakunya adalah kolesterol dan gula darah yang ada dalam sirkulasi darah Ibu. Ya, dia akan dimanfaatkan oleh sel mitokondria tadi, kemudian dirubah atau dibakar di metabolisme menjadi energi. Dengan begitu maka kadar kolesterol dan gula darah Ibu bisa terkendali dengan baik, dan kemudian energi Ibu akan juga meningkat sehingga Ibu bisa beraktivitas, ya. Beraktivitas tadi kalau menurunkan berat badan, Ibu bisa melakukan olahraga dengan lebih energik lagi, lebih semangat lagi, dengan diatur tadi makanan dengan rendah kalori, ya, kurangi gula, garam, dan kemudian lemak. Dengan begitu maka harapannya semuanya akan bisa terkendali dengan baik.
Ya, jadi teknologi laser ini bisa melengkapi ya pola hidup ibu, melengkapi atau menjaga supaya tensinya, kolesterolnya, gula darahnya, asam uratnya bisa terkendali dengan baik. Kalau semuanya metabolisme sudah bagus, maka mens ibu akan kembali normal. Ya, walaupun memang kita tidak menutup mata bahwa faktor usia ini juga akan berkaitan dengan cadangan hormon estrogen yang ada dalam tubuh ibu. Ya, dengan masuknya nanti ibu ke usia menopause, nah risiko tadi tensi, gula darah, asam urat ini semuanya akan kemudian bisa meningkat lagi. Jadi perbaiki dulu metabolismenya dengan menerapkan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, dan kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Equilaser dari Gogomol adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya sudah dirasakan begitu banyak orang dan waktunya Anda untuk merasakannya. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda sekarang juga. Ya, silakan dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai. Pastikan juga produk yang Anda dapatkan ini resmi dan bergaransi hanya di Gogomol. Perlu juga diingat, Gogomol tidak membuka cabang di kota yang lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, yuk sama-sama kita gunakan Equilaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aqualaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita bicara fakta ya, yaitu obesitas saat hamil meningkatkan resiko gawat ibu dan janin. Nah, kita berbicara kombinasi nih dua ya. Jadi dari satu penyakit ternyata janin juga ikut kena. Kenanya apa? Sebenarnya kalau kita bicara masalah ibu hamil dengan kenaikan berat badan, ini sebenarnya sesuatu yang memang normal. Ya, jadi ibu hamil memang normalnya naik berat badannya, cuman jangan berlebihan. Ya, apalagi kemudian dengan awalnya atau saat hamil atau di awal kehamilan dia sudah mengalami obesitas. Jadi pemirsa, kenaikan berat badan saat ibu hamil ini sebenarnya tidak boleh lebih, atau yang orang awal dengan obesitas tidak boleh lebih dari 8 kilo. Jadi 1 bulan paling tidak hanya boleh naik 1 kilo. Betul, jadi ibu hamil atau ibu yang awalnya memang punya masalah dengan obesitas punya masalah pada aliran darah, punya masalah dengan kualitas darah. Ya, pertama pada ibunya, dampaknya pada jantung. Jadi ibu bisa terjadi masalah pada kehamilan dengan jantung, punya masalah dengan preeklamsi atau kenaikan tekanan darah, punya masalah dengan risiko terjadinya diabetes gestasional atau gula darah yang meningkat pada saat kehamilan tersebut. Kemudian dampak pada bayinya juga ada risiko bisa terjadi kematian bayi ya pada saat masa kehamilan tersebut, dan kemudian berisiko pada penyulit atau kesulitan proses melahirkannya. Jadi risiko untuk melahirkan atau kemungkinan untuk melahirkan normalnya akan menjadi lebih rendah dan harus dilakukan tindakan operasi sesar untuk melahirkan bayinya. Ya, jadi dampak pada ibu dan pada bayi ini juga sangat signifikan, ya, sangat berpengaruh pada wanita yang punya masalah obesitas saat hamil. Ya, jadi naik berat badan boleh dan ini memang kita sarankan, tapi kalau Anda awalnya memang berat badan berlebih, naiknya tidak boleh lebih dari 8 kilo.
Kemudian kalau berat badan Anda ideal boleh naik antara 10 sampai 12 kilo. Kalau berat badan Anda rendah sebelum hamil, artinya di bawah normal, atau berat badan Anda kurus, bisa boleh naik sampai 15 kilo. Ya, jadi ini ada rumusnya atau ada patokan-patokan yang perlu kita waspadai. Nah, Bu Siti, saya mau menanggapi nih masalah pertanyaan Ibu tadi tentang keluhan tidur. Mungkin bisa diulang, Bu, pertanyaannya, Bu? Iya, kalau untuk tidur, saya nggak bisa tidur malam. Saya selalu tidur setelah azan subuh. Jadi mulai tidur jam berapa, Bu? Ya paling cepatnya jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Bangun jam? Jam 12, jam 10. Oke, berarti tidurnya tidak beraturan ya, Bu, ya? Dari gadis, cuman saya punya mindset. Waktunya sekolah, saya bangun. Oke. Walaupun tidur 2 jam. Nah, berarti itu kan ada dampak kekurangan tidur ya sejak usia muda. Nah, ini saya akan memberikan gambaran kepada ibu dan pemirsa. Ketika seseorang kurang tidur, ya, ini maka dampaknya akan berakibat pada kesehatan tubuh kita. Bisa terjadi tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, peningkatan berat badan, dan peningkatan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, semua yang tadi saya sebutkan ini terjadi pada ibu. Ya, jadi pemirsa, tidur ini jangan dianggap sepele. Kalau kita runut, ya, tidur harusnya masuk ke dalam yang pertama dari pola hidup sehat. Tidur yang cukup dan berkualitas, pola makan sehat, olahraga teratur, dan manajemen stres. Nah, tetapi ibu ada solusinya untuk tidur. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, nanti akan dibantu untuk tidurnya lebih cepat dan berkualitas, energinya akan lebih meningkat, moodnya akan lebih stabil. Karena teknologi laser ini nantinya akan digunakan sehari 2 kali, pada pagi atau siang hari dan malam hari. Pada pagi ketika digunakan teknologi laser akan meningkatkan hormon serotonin. Serotonin ini ketika meningkat di dalam tubuh, efeknya adalah moodnya akan stabil, aliran darahnya akan lebih lancar, dan tubuh akan lebih berenergi. Dan pada malam hari ketika digunakan teknologi laser, ini akan menstimulasi melatonin. Nah, melatonin ini adalah hormon tidur. Jadi ketika melatonin meningkat di dalam tubuh, tidurnya akan lebih mudah dan lebih berkualitas. Ya, jadi pemirsa jangan tunggu nanti-nanti, ayo take action dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda sehingga kualitas hidup Anda akan lebih optimal. Dan ada satu teknologi laser yang juga merupakan satu kesatuan dengan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan. Ya, tadi kan digunakan di pergelangan tangan kiri, ini juga bisa dioptimalkan ke area rongga hidung kita. Ya, kenapa di rongga hidung? Karena pembuluh darah di rongga hidung kita ini berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di otak. Ya, tadi kan ibu mengeluh katanya sering pusing, sakit kepala. Nah, ini bisa dibantu dengan teknologi laser intranasal, ya, dengan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala dengan teknologi laser intranasal, maka keluhan sakit kepala, migrain, ya, kemudian adanya sinusitis, gangguan keseimbangan atau vertigo, ya, kemudian adanya penurunan daya ingat, ya, dan risiko untuk jadi stroke ini akan ditekan. Ya, jadi ibu bisa manfaatkan teknologi laser ini, Bu. Ya, jadi gunakan di pergelangan tangan kiri, kemudian juga di area rongga hidung. Ya, jadi nanti dengan kualitas darah dan darah yang baik, tidur ibu akan menjadi lebih baik lagi. Tensi ibu bisa terkendali, gula darah ibu bisa terbantu dengan baik, dan kemudian kesehatan ibu bisa terjaga dengan baik. Dan begitu cita-cita ibu, harapannya tadi ya bisa lihat anak, punya mantu, kemudian punya cucu, punya cicit, ini bisa tercapai. Ya, jadi semangat, Bu, ya. Ibu harus yakin bahwa ibu bisa. Ibu Siti, banyak sekali ilmu yang diberikan praktisi kesehatan hari ini. Apa yang ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, alhamdulillah saya sekarang udah ngerti. Udah ngerti maksudnya cara hidup sehat. Cuman kita tinggal jalanin aja. Yes. Itu dia. Itu. Ya. Kalau begitu. Terima kasih banget, Mas, saran-sarannya, semuanya, ya moga-moga saya bisa Amin. normal. Ibu yakin ibu pasti bisa. Insya Allah. Pasti bisa, Ibu. Semangat. Kalau gitu supaya tambah semangat, jawab saya dengan suara yang lantang dan semangat. Oke? Pertanyaan saya, siap nggak mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Siap. Yes, itu dia.
Wah Ibu, terima kasih banyak ya Ibu Siti sudah hadir di sini, sudah jadi motivasi, cerita tentang kehidupannya. Pastinya mengubahkan banyak kehidupan orang banyak juga. Terima kasih waktunya Ibu, kita doakan sehat selalu, diberkati seluruh keluarga. Terima kasih Ibu Siti. Mas Boy Abidin, Mas Yohanes, terima kasih banyak hari ini semua tipsnya. Equalizer adalah pilihan tepat sebagai upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapan kami, Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi serius, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Perlu juga diingat, produk Equalizer atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Gogomall adalah satu-satunya distributor resmi dari dokter laser dan Equalizer selama lebih dari 10 tahun. Gogomall juga telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional. Dan juga Gogomall juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Perlu diingat pemirsa, Gogomall tidak membuka cabang di tempat yang lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Anda bisa mendapatkan produk Equalizer dengan mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutera, Kota Tangerang. Pemirsa, usia tidak dapat kita prediksi, tetapi usia panjang dapat kita rencanakan. Kita harus berperan lebih aktif dalam merencanakan masa depan kita dengan membuat pilihan-pilihan yang bijak hari ini juga. Fokuskan pada apa yang bisa Anda kendalikan, dari gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan gunakan dokter laser atau Equalizer. Jadi konsultasikan kesehatan Anda sekarang juga, karena ada solusi untuk kesehatan Anda bersama keluarga. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini, dan kami akan bertemu Anda pada episode selanjutnya. Salam sehat! Saya kolesterolnya 330, terus asam uratnya 11, darah tinggi 140 apa 50 per 90. Kebetulan karena saya pekerja nggak begitu terasa. Jadi pada saat ya semua sih begitu aja jalan, tahu-tahu diperiksa, waduh gitu. Yang sekarang 120 tensinya per 70, kolesterolnya di bawah 200 gitu katanya. Asam uratnya juga kalau diabetes nggak ada. Pergunakanlah teknologi laser. Kalau soal harga, kita nyari duit buat apa? Masa buat mati? Kan buat sehat. Jadi cepatlah beli teknologi laser ya. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.